Halo semuanya, hari ini kita ingin interview eksklusif mengenai studi dan juga pengalaman kerja di Korea bersama kakak kita yang satu ini. Halo, perkenalkan nama saya Dalila Dianita Putri. Teman-teman juga bisa panggil Adila. Saya awal datang ke Korea untuk studi dan sekarang sudah lanjut bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kota Busan. Yeay. Nah, kalau gitu tunggu apa lagi? Mari kita langsung ke interviewnya. Go. Jadi boleh ceritain nggak kak gimana awalnya kakak belajar bahasa Korea? Terus butuh waktu berapa lama untuk belajar bahasa Korea? Oke, jadi cerita awalnya ini waktu aku sebelum berangkat ke Korea, itu aku daftar program double degree yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Gitu. Nah, program ini itu kita harus belajar 2 tahun di salah satu universitas yang ada di Indonesia dan 2 tahun di salah satu universitas yang ada di Korea. Melalui program inilah kita mulai belajar bahasa Korea selama 2 tahun di Indonesia sebelum akhirnya berangkat ke Korea. Waktu di Indonesia itu kita jurusannya ambil ekonomi. Nah, nyampe Korea itu jurusannya Korean Business. Jadi gelarnya itu ekonomi dan Korean Business ini 2 gitu. Program dari Kemendikbud ini kita nggak bisa pilih, jadi memang sudah dipilihkan oleh mereka universitas yang kerjasama sama Kemendikbud. Gitu. Sudah berapa lama kakak tinggal di Busan? Jadi untuk awal datang ke Korea itu kan program S1. Nah, selesai program S1, saya lanjut pendidikan master. Terus setelah lulus juga magang di salah satu lembaga yang ada di Kota Busan. Jadi total tinggal di Busan ini sudah sekitar 7 tahun. Nah, terus kakak punya tips nggak untuk orang Indonesia yang mau lanjutin studinya di Korea? Oke, jadi selain program seperti double degree, itu juga ada program beasiswa dari pemerintah Korea, disebutnya Global Korea Scholarship. Nah, untuk jenis beasiswa ini itu biasanya sudah di-cover juga tiket penerbangan, sekali jalan untuk keberangkatan ke Korea dan sekali jalan untuk kepulangan ke negara asal gitu. Selain itu juga ada biaya untuk pendidikannya sudah tercover gitu. Terus juga untuk biaya kehidupannya, living cost-nya. Jenis beasiswa ini tuh sebenarnya lebih enak karena lebih banyak mengcover entah itu dari biaya pendidikan, biaya kehidupannya, biaya bahasa Koreanya juga itu disediakan gitu dan masih banyak lagi. Terus juga selain itu ada beasiswa jenis yang kita bisa daftar ke salah satu perusahaan yang ada di Korea gitu. Kita bisa cari informasinya juga melalui kampus kalau mereka menyediakan gitu ya, atau kita bisa langsung cek di website perusahaannya langsung. Selain itu juga informasi beasiswa yang saya tahu, kita bisa daftar beasiswa melalui universitas. Jadi memang tiap-tiap universitas memiliki program beasiswa tersendiri. Contoh misalkan kita punya sertifikat topik, sertifikat kemampuan bahasa, misal di level 4. Nah, ada yang dapat potongan untuk semesternya itu sampai 50% atau 70%. Itu balik lagi tergantung aturan dari universitasnya masing-masing. Nah, yang terakhir beasiswa profesor ini biasanya untuk biaya pendidikan, biaya kehidupannya juga yang ngasih dari profesornya gitu. Kalau menurut kakak sendiri, biasanya murid mahasiswa Indonesia yang tinggal di sini tuh mengalami kesulitan kayak apa sih kak? Maksudnya kesulitan yang dihadapi teman-teman yang baru datang ke Korea itu biasanya keterbatasan bahasa, terutama bahasa Korea gitu ya. Misalkan kayak mau check up ke rumah sakit gitu kan, tidak semua rumah sakit menyediakan jasa translator gitu. Itu sih kendala-kendala yang umum dirasakan oleh teman-teman yang baru datang ke Korea. Terus juga untuk yang muslim itu biasanya kesulitan mencari makanan halal gitu, atau restoran halal dan juga tempat untuk sholat. Biasanya untuk teman-teman yang baru datang ke Korea juga agak shock terhadap iklimnya gitu, karena kan di Korea sendiri ada 4 musim ya, musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur gitu. Jadi untuk yang teman-teman mungkin ada alergi, bisa bawa obat dari Indonesia gitu untuk prepare, untuk terus juga sebenarnya kita tinggal menyesuaikan aja pakaian-pakaian per musimnya. Ketika musim dingin, jangan sampai pakai pakaian yang tipis gitu kan. Harus pakai pakaian hangat agar bisa menghangatkan tubuh. Kalau untuk mahasiswa asing sendiri yang tinggal di Korea itu bisa part time nggak kak? Peraturannya gimana?
Untuk aturan part-time akhir-akhir ini sedikit diubah ya. Jadi untuk yang visa D4 itu kalau punya topik level 2 maksimal bekerja part-time 1 minggu itu dia 20 jam. Nah untuk yang S1 semester 1 dan semester 2 yang punya topik level 3 seminggu bisa part-time sebanyak 20 jam. Berbeda dengan S2 dan S3. Jadi mereka yang punya topik level 4 seminggu bisa part-time sebanyak 30 jam. Sebelum part-time, ini kita juga harus lapor ke imigrasi. Kalau nggak lapor kan kita bisa disebut itu part-time yang ilegal gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau itu kan untuk part-time gitu, kerja sambilan saat masih kuliah. Tapi kalau misalnya mahasiswa asing udah lulus terus mau cari kerja dan untuk apply visa kerjanya itu gimana sih Kak? Itu ada berbagai macam jenis website untuk informasi lowongan pekerjaan. Di antaranya juga ada saramin.co.kr, findall.co.kr, jobkorea.co.kr, terus juga ada alba.co.kr, dan masih banyak lainnya. Atau kita juga bisa langsung cari informasinya di website perusahaannya langsung gitu. Seperti saya juga contohnya dulu nyari informasi lowongan pekerjaan itu langsung di website perusahaannya gitu. Terus untuk jenis visa kerja ada beberapa macam. Ada visa pencarian kerja atau D10. Nah D10 ini minimal kita harus punya poin 60. Poin-poinnya apa saja? Biasanya mengenai pendidikannya, terus mengenai umur, terus kemampuan bahasa Korea, terus udah gitu pengalaman kerja kalau ada. Kalau semakin tinggi poin juga semakin bagus gitu. Dan lainnya selain D10 itu ada E7. Nah untuk E7 ini juga banyak jenis pekerjaannya. Jadi misalkan untuk mahasiswa S1 bisa langsung apply ke E7 ketika mereka memang sudah menemukan perusahaan yang merekrut mereka gitu. Untuk yang mahasiswa peneliti nih biasanya ingin lanjut bekerja dengan profesornya bisa menggunakan visa E3 atau research visa gitu. Nah, yang terakhir ada visa F2. F27. Ini juga sistemnya poin. Minimal kita punya 80 poin. Untuk di sistem poin ini semakin tinggi poinnya, semakin lama juga kita bisa tinggal di Korea gitu. Jadi semakin tinggi poinnya semakin bagus. Jadi banyak juga teman-teman yang bingung kan gimana cara apply visa kerja segala macam. Itu teman-teman juga bisa pakai layanan dari BFIC atau Busan Global Center karena mereka punya layanan konsultasi gratis mengenai visa. Selain layanan konsultasi tadi, BFIC ada menyediakan program lain gitu nggak Pak? Ada juga program kelas bahasa Korea, terus program internship buat pelajar asing, terus juga ada layanan gratis penerjemah gitu yang tadi misalkan butuh penerjemah untuk ke rumah sakit atau kantor polisi atau puskesmas dan lain-lainnya, pokoknya ke lembaga publik. Selain itu juga ada program beasiswa. Jadi menurut saya ini sih program yang memang menarik dari BFIC atau Busan Global Center. Jadi kakak merekomendasi nggak ke anak-anak Indonesia yang mau belajar di Korea, terutama di Busan gitu? Saya merekomendasikan sih untuk teman-teman yang ingin kuliah di Korea, terutama di Busan gitu ya. Kenapa? Karena Busan ini adalah salah satu kota yang besar, kota terbesar kedua setelah Seoul. Biaya hidupnya juga lebih murah, bisa dibilang lebih murah dibandingkan kota Seoul. Selain itu juga internet di negara ini kan salah satu internet yang tercepat di dunia ya, gitu. Fasilitas untuk pendidikannya juga lengkap, dan selain itu juga transportasi umumnya sangat nyaman, gitu. Terus tempat wisatanya juga sangat banyak dan mudah diakses oleh transportasi umum gitu. Jadi makasih banget untuk Kak Dila yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk interview eksklusif dengan kami. Makasih juga untuk Monica yang udah undang aku sebagai narasumber pada hari ini. Jadi untuk informasi lebih lanjut seputar studi di Korea, kalian bisa mengunjungi website di box deskripsi di bawah ini. Oke, sekian untuk video hari ini dan terima kasih sudah menonton. Dadah!